Pemirsa, dalam sepekan terakhir, Zionis Israel terus meningkatkan serangan terhadap warga Palestina. Namun bantuan terus berdatangan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung dengan Dr. Hadiki Habib, salah satu relawan Indonesia untuk Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, dokter. Bagaimana kondisi terkini untuk warga-warga di Gaza, Palestina? Baik, terima kasih. Kondisi di Gaza, Palestina, khususnya di Gaza Utara, tempat kami sekarang bertugas, relatif semakin hari semakin ramai, dan masyarakat yang awalnya mengungsi sudah banyak yang membangun tenda-tenda sementara di puing-puing tempat rumah mereka tinggal. Untuk truk-truk bantuan memang sampai ke Gaza Utara itu masih relatif lebih sedikit ya dibandingkan yang dari Gaza Selatan, karena perbatasan Karem Shalom itu sendiri memang berada di area selatan Gaza gitu ya. Sehingga kondisi keterbatasan shelter yang ada di masyarakat itu masih banyak kita jumpai, khusus di daerah Beit Hanun dan di Beit Lahia, Gaza Utara. Dokter, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kemudian distribusi bantuan di sana? Apakah masih hingga kini masih terus diizinkan berdatangan untuk masuk? Ya, bantuan yang masuk ya, saya melihat sendiri bahwa material-material yang dikirimkan itu masuk ke dalam Gaza, tapi memang dengan jumlah yang masih sangat jauh, sedikit ya dibandingkan dengan kebutuhan ataupun kesepakatan yang dibuat gitu ya. Dan beberapa bantuan yang masuk seperti tenda-tenda, kelihatannya itu disiapkan sebelum musim dingin gitu. Jadi bukan tenda musim dingin, tapi baru masuk ketika fase musim dingin terjadi, sehingga akhirnya masyarakat membutuhkan material tambahan untuk shelter yang mereka buat ya, shelter sementara yang mereka buat. Distribusinya masih belum merata karena memang serapannya paling besar tentu di daerah selatan, tempat di mana pintu masuk bantuan ini ada gitu, daerah Karem Shalom. Baik, lalu bagaimana dengan warga yang berada di wilayah utara, dokter? Apakah mereka nantinya akan berpindah dulu ke lokasi shelter yang lebih mumpuni untuk mereka tinggali atau bagaimana? Ya, jadi secara moral warga di sini lebih memilih untuk kembali ke tempat tinggal awal mereka, meskipun semua sudah tahu itu sudah hancur, tidak bisa ditinggali, tapi semuanya kembali ke lokasi masing-masing. Sehingga daerah-daerah perbatasan dengan Israel di utara seperti Beit Hanun dan Beit Lahia ini sudah sangat ramai gitu ya. Dan kami melihat sendiri area kamp pengungsian yang dulunya paling besar di Gaza, yaitu daerah Al-Mawasi di Gaza Selatan, itu sudah hampir 50%-nya kosong, ditinggalkan oleh pengungsi yang kembali ke lokasi bekas rumah-rumahnya. Baik dokter, kami juga ingin tahu bagaimana kondisi terkini di tepi barat, karena kami mendapatkan informasi ini Zionis Israel kian melakukan serangan-serangan bertubi-tubi ke wilayah tepi barat. Bagaimana kondisi warga di sana, dok? Ya, untuk kondisi warga kita tidak melihat langsung karena memang kami berada di Gaza. Namun situasi di tepi barat juga meningkatkan ketegangan di Gaza, khususnya di dalam pemerintahan gitu ya, karena tempat kita bertugas selalu berinteraksi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian lain di Gaza, menjadi semakin lebih restriktif dan kaku setelah serangan-serangan terus meningkat dan perusakan atau pendudukan terhadap wilayah-wilayah masyarakat Palestina di tepi barat itu meningkat. Lalu untuk warga yang berada di Jenin, kemudian di Tul Karem, apakah mereka akan berpindah kemana? Mereka akan berlindung, dok? Sejauh ini pergeseran pengungsi gitu ya, IDPs atau orang yang berpindah tempat sebelumnya di daerah Jenin terutama, dan sekarang sudah
meluas ke daerah tepi barat bagian barat itu berpindah ke area-area yang relatif belum terganggu, yaitu lebih ke selatan ya, karena Jenin itu berada di sebelah utara dari tepi barat, maka bergeser ke area selatan. Sebagai informasi, tepi barat dan Gaza ini adalah dua wilayah geografis yang terpisah, yang di tengah-tengahnya itu ada area yang dikelola oleh penjajah Israel. Jadi masih berada di tepi barat, tapi lebih bergerak ke selatan. Dok, untuk respon dari masyarakat Gaza terhadap serangan Zionis Israel ke tepi barat sejauh ini bagaimana? Ya, banyak sekali kecaman, dan sekali lagi kita juga mengingatkan bahwa apa yang dilakukan di Gaza ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan kemanusiaan atau kesepakatan gencatan senjata yang dilakukan ini juga bukan hanya sekedar menghentikan serangan, tapi sebenarnya kita berharap bahwa adanya situasi yang permanen ya, konflik yang berhenti secara permanen dan dilanjutkan dengan diplomasi yang lebih intensif gitu ya, untuk memastikan bahwa tidak berhenti di Gaza tapi berlanjut di wilayah lain di Palestina gitu ya. Dok, ini kembali ke wilayah Gaza, kemudian bagaimana untuk bantuan kesehatan, makanan, serta air bersih untuk masyarakat di sana? Bantuan kesehatan saat ini masih terbatas karena rumah sakit utama yang menyangga pelayanan kesehatan di Gaza sudah banyak yang rusak lebih dari 80%. Sehingga masih diberlakukan adanya medical point dan rumah sakit lapangan, baik di Gaza Utara maupun di Gaza Selatan. Untuk bantuan makanan sudah relatif lebih banyak dan lengkap, meskipun harga-harga di pasar itu masih terkena inflasi ya, masih sangat tinggi dibandingkan dengan sebelum perang. Sedangkan bantuan air masih mengandalkan truk-truk bantuan air yang masuk ke wilayah-wilayah Gaza yang agak jauh seperti di utara maupun di Jabalia. Sedangkan masyarakat sedang berusaha juga untuk membangun sumur pompa yang baru, namun masih terbatas dengan material dan mesin-mesin yang belum bisa masuk ke dalam Gaza. Baik, terima kasih Dr. Hadiki Habib atas informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.